Oke, teman-teman, halo, selamat malam semua teman-teman ya. Jadi selamat datang di eh, live trading bareng ya, episode 21 atau 22 ya? Ya 22 kayaknya deh. Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman ya. Jadi live trading bareng ini adalah satu media buat kita semua, buat teman-teman yang baru mulai trading ataupun yang sudah sering trading tetapi malas trading sendirian, ya kita bisa bareng di sini gitu ya. Dan seperti biasa kita akan membahas, tentunya kita akan membahas market ya, dan juga kita membahas materi-materi juga yang kalian tanyakan. Itu silahkan ditanyakan di sini, yang belum sempat saya balas di DM Instagram juga boleh ditanyakan di sini juga gitu ya. Dan saya juga mau kasih disclaimer buat kalian yang ngikutin posisi saya gitu ya. Sesuaikan dengan resiko dan juga dengan trading management kalian supaya bisa lebih optimal, oke? Dan resikonya tentu ditanggung sendiri ya gitu, karena di sini kita ini sifatnya juga cuma sharing, oke? Sambil nunggu teman-teman, seperti biasa kita akan trading nanti jam 19.20, oke? Dan sekarang silahkan kalau yang mau ditanyain, saya sambil menyapa teman-teman semua ya. Malam bang, gabung trading. Halo Novia, silahkan. Euro USD bang, nanti kita bahas pasti semua pair seperti biasa, oke? Dari Eagles, malam bang, mau tanya kenapa saya menggunakan berbagai indikator selalu lossnya lebih besar, padahal saya sudah gunakan seperti yang abang ajarkan dan sudah melakukan backtest, mohon bantuannya. Oke, masalah seperti ini wajar banget ya, karena itu money manajemennya belum benar mungkin ya bro ya. Jadi diperhatikan risk rewardnya, itu diperhatikan ya, jangan sampai kita sekali TP itu lebih kecil daripada kita stop loss. Itu yang mesti diperhatikan ya. Selalu dipertahankan atau cari posisi yang SL-nya lebih kecil daripada take profitnya, oke? Jombang selalu hadir. Halo bro, bagus dari Jombang, thank you. izin ikut, monggo bro Made. Purbalingga hadir. Halo bro Rafli dari Purbalingga, thank you. BSD, halo bro Helmi, thank you. Bang, kalau deposit masih kecil baiknya pakai lot berapa? Kok gua kena MC mulu? Kalau depositnya kecil ya itu pakai 0,01 lot aja bro, jangan banyak-banyak, oke? Modal paling kecil untuk trading forex berapa ya? Saran saya sih di $100 aja deh, oke? Kroya Cilacap gabung. Halo Devi, silahkan. Halo juga, halo Nila, silahkan. Gold dong bang, larinya kemana? Nanti kita bahas ya gold pasti. Buka akun $1 ya. Minimal $5. Cuman saran saya $100 sih. Malam Bang Deril Cikarang hadir. Halo Bro Yohanes, thank you. Terima kasih sudah berbagi 20 triliun izin saya kopi dan kembangkan. Monggo Bro Yohanes, thank you sekali lagi. Australia hadir. Mantap Bro Cumi di Aussie sekarang ya. Keren Bro. Jember hadir. Halo Bro Trader OTC, thank you. Palu hadir Bro Aswan, thank you. Bang, cari trendline yang valid gimana ya? Oke, trendline yang valid ya. Trendline valid tuh sebenarnya trendline apapun valid, yang penting cara nariknya ya. Jadi trendline itu dari, kalau kita nariknya bullish trendline ya, dari swing low-nya kita lihat seperti ini ya, kita tarik ke swing low berikutnya di daerah sini gitu. Jadi ya udah seperti ini aja trendline. Nggak usah terlalu dibikin complicated, nggak usah terlalu dibikin kayak aduh ini benar-benar nih harus pilih presisi seperti apa. Yang pasti kita tesnya dengan cara channel ya. Nanti channelnya seperti apa, kalau channelnya jadi ya berarti ini trendline-nya valid gitu loh. Kalau misalnya di bearish ya kebalikannya, kita pakai swing high-nya gitu ya, pakai swing high-nya. Seperti ini contohnya, pakai swing high-nya seperti ini gitu ya, atau seperti ini. Nah, ini baru nanti kita lihat seperti ini. Oke. Kayak gitu ya. Kalau misalnya trendline tuh intinya pakai swing high atau swing low-nya.
Bang, gold lagi bentuk penan bener nggak? Nanti kita bahas, oke? Gold bentuk penan. Oh iya, dari saya lupa ya, ada teman yang ada follower dari Instagram DM saya nanya tentang multi time frame, oke? Sekarang saya bahas ya multi time frame, saya bahas sedikit ya. Apa itu multi time frame strategi ya? Jadi multi time frame strategi itu kita menggunakan lebih dari satu time frame, teman-teman ya. Saya rekomendasi 2 sampai 3 ya. Kalau misalnya kalian seperti saya ya, yang intraday trader yang holdnya itu mungkin 1 sampai 2 hari doang ya, kalian bisa menggunakan mungkin dari D1 yang paling besar. Kalian lihat dulu. Nah, D1 ini cari apa? Cari yang namanya major support resistance gitu ya, kayak seperti ini ya, di garis-garisin aja. Seperti ini ya. Terus seperti di daerah sini ya, ini namanya major support resistance, teman-teman ya. Nanti kalau sudah seperti ini digaris-garisin ya, baru turun ke H4 ya. Nanti di H4-nya baru kita lihat lagi, sama kita lihat moving average-nya gimana. Terus kita lihat dia punya trennya seperti apa ya. Kalau seperti ini lagi sideways ya, kita nggak usah ngapa-ngapain, baru nanti turun di M30 nih. Nah, di M30 nih tugasnya apa? Di M30 kita tugasnya itu mencari momentum, oke, untuk entry di mana. Jadi kalau mau cari tren segala macam di H4 dan di D1 misalnya. Tapi untuk entry kita carinya di M30. Supaya apa? Supaya kita dapat momentumnya tuh yang paling gesit atau paling cepat gitu ya. Sehingga kita bisa trading atau bisa dapat posisi yang bagus, teman-teman, seperti itu. Oke, itu maksudnya di multi time frame. Kaltim hadir, Bro Victor, thank you. Kalau live pakai teknik trendline Fibonacci swing dong. Pasti ya, saya pasti pakai itu doang ya. Saya nggak pernah pakai yang lain sih. Saya cuma pakai price action, yaitu termasuk yang kamu sebutin tuh pasti sudah masuk price action ya. Intinya pakai price action dan juga Fibonacci aja sih sebenarnya gitu ya. Bang, nentuin support resist yang pas buat masuk gimana? Seminggu ini pakai demo indikator EMA, stokastik dan Bollinger Band tapi banyak kena SL. Sekarang gini, kalau misalnya MA-nya kena SL, pertanyaannya kenapa gitu ya? Maksudnya udah diikutin belum rulesnya ya? Kalau misalnya dia rulesnya sudah jelas seperti ini, marketnya lagi trending ya. Itu, nah kalau kayak gini contohnya nih, marketnya lagi rapat kayak gini ya, kita nggak bisa pakai EMA seperti itu ya. Tetapi kalau marketnya lagi kayak gini, lagi bagus ya, lagi trending seperti ini, kita bisa pakai EMA seperti itu. Kalau menentukan support resisten yang valid ya, itu ya cukup cari yang major aja sebenarnya. Kalau misalnya kita nggak mau banyak-banyak ya, cari aja yang major gitu. Maksudnya seperti apa? Nah, kalau misalnya major kan, nih di bagian atas ini saya garis merah, ini merupakan major gitu ya. Nah, terus di sini nih di area yang saya garisin lagi merah tengah, ini juga major ya, karena dia pantulannya itu lumayan. Kalau dia pas kena harga, dia mantulin harga itu signifikan gitu. Berbeda sama yang kecil-kecil. Kalau misalnya dia dipantulin harganya kecil-kecil ya, seperti yang ini contohnya resisten ini ya, dia mantulin harganya ini kan kecil ya ke bawah. Nah, ini menjadi minor gitu loh. Makanya kita carinya major-major aja. Oke, tanpa nama tolong jangan spam ya. Saya udah baca kok ya. Saya baca itu. Ya tadi saya udah jelasin juga ya, saya pasti pakai itu kok tradingnya. Jadi jangan nge-spam ya. Apakah rising wedge wajib membentuk 3 top, Bang Daryl? Dan sebaliknya jika falling wedge harus membentuk 3 bottom? Enggak juga, kadang yang 2 itu udah jadi, ada yang udah jadi gitu. Tetapi memang idealnya seperti itu, bro. Malam Bang, saya kadang masih keliru baca primary sama secondary trend badan Iqbal Canggu. Ada solusi nggak? Pertama, lihat dulu trennya ya. Maksudnya trennya berjalan seperti apa. Contohnya kayak gini nih. Dia misalnya ini trennya nih sedang lagi turun ya. Dia membuat lower low terus gitu ya. Berarti kalau dia membuat lower low terus, otomatis logikanya yang jadi badan itu adalah yang bearish gitu. Nah, ketika dia up-nya ini ya, dan dia up-nya ini perhatikan nggak selalu, kalau dia koreksinya itu nggak lebih dari badannya, berarti itu masih trennya bearish dan itu menjadi secondary reaction ya, seperti itu. Bang nanya untuk menguji suatu tools berapa persen bisa digunakan. Maksudnya gimana ya? Untuk menguji suatu tools seberapa persen bisa digunakan?
Itu di backtest mungkin maksudnya ya. Jadi di backtest dulu dari 10 kali atau 30 kali trade sih minimal. 30 kali trade itu nanti dilihat win rate-nya berapa. Itu baru nanti kalau win rate-nya di atas 68% baru nanti bisa dipakai. Bang, kalau tarik trendline bagusan pakai line chart atau candlestick? Bisa pakai line chart ya. Kalau misalnya kalian masih belum terlalu paham tentang lihat swing segala macam, lebih baik pakai line chart, bro. Gitu. Malam Bang, soal false breakout apa ada solusinya? Terima kasih. Oke, untuk false breakout ya, itu kalau misalnya kita mau make sure kita nggak kena false breakout, itu lihat ya pada saat dia break, apakah dia di breaknya dengan satu candle yang marubozu atau satu candle yang penuh impulsif seperti ini ya. Jadi dia penuh tekanan ya. Kalau misalnya dia di break dengan satu candle yang impulsif atau marubozu, berarti dia kemungkinan besar tidak jadi false break kayak gitu. Dia akan apa namanya? Akan langsung turun ke bawah seperti itu. Bang, kan saya trading 1 bulan. Nah, 2 minggu pertama profit bisa konsisten. Tapi kenapa belakang ini saya kok selalu loss ya? 20 kali trade 20 loss semua. Kenapa? Saya main demo. Itu mungkin ya, kalau misalnya 20 kali trade 20 kali loss semua, berarti sistemnya ada yang salah gitu. Atau mungkin dari psikologinya gitu. Psikologinya di make sure dulu nggak ada yang salah. Kita tradingnya tetap sama-sama, nggak ada bedanya sama yang pertama gitu. Nah, itu tinggal dilihat aja. Makanya saya bilang ya, selalu bikin yang namanya trading journal biar kita bisa review tuh kenapa bisa yang tadinya seminggu itu bisa konsisten, tetapi begitu dia sebulan ke belakang malah loss terus. Itu nanti bisa di review di trading journal gitu ya. Tanpa nama spam Bang, blok aja. Udah saya blok ya. Bang, request GBP NZD fresh supply area golden Fibo H1 shooting star yang udah mau dikonfirmasi dengan bearish candle M5 buat ascending HNS. Oke, nanti kita cek bro. Thank you bro infonya. Bang, open posisi nggak malam ini? Buka ya, kita open posisi nanti. Bang, deposit 2 juta main di 0,1 lot aman nggak? Kalau bilang aman ya, nggak aman sih. 2 juta 0,1 lot. 2 juta itu amannya di 0,02 sampai 0,04 itu udah maksimal. Bang, ada referensi buku buat trading pemula nggak? Kalau buku ya banyak sih sebenarnya di Gramedia itu banyak untuk pemula semua sih, rata-rata itu Ellen May segala macem. Terus Edianto Ong itu juga untuk pemula. Bang, bisa nggak modal 30 open jangka panjang analisa H1 ke atas buat investasi jangka panjang di hold berbulan-bulan? Bisa, H1 tuh masih bisa untuk jangka panjang. Oke, H1, H4 itu bisa untuk jangka panjang. Pakai Elliott Wave dong. Saya nggak trading pakai Elliott Wave ya Pak. Jadi saya nggak bakal trading pakai Elliott Wave karena sama aja sebenarnya sama price action sebetulnya. Bang, kalau stokastik 1455 banyak noise-nya nggak ya? Dan cara melihat noise gimana? Kalau 1455 itu udah lumayan sedikit ya. Jadi lebih smooth nih. Kalau saya kan pakai 533 ya. Kalau pakai 533 kan banyak belokannya gitu ya. Jadi kesannya tuh agak kasar. Tetapi kalau 1455 nanti dia akan lebih smooth gitu. Tetapi nanti bisa ada tuh keskip ya. Dia punya swingnya yang tadinya muncul di 533 tapi nggak muncul di 1455 gitu. Hai Daryl, saat tren jalan dan tiba-tiba masuk area konsolidasi, apakah dengan force index bisa dideteksi dia bakalan tembus? Bisa Pak sebenarnya. Nanti lihat dari nilai tengahnya aja. Kalau dia udah bergerak di force indexnya di atas nilai tengah gitu ya. Kalau bullish kan berarti dia harus di atas nilai tengah atau titik nolnya gitu ya. Nah itu kemungkinan besar dia akan lanjut Pak. Seperti itu. Bingung penerapan Fibo di chart untuk cari harga entry. Intinya kalau Fibonacci ya, kita tinggal tarik dari swing low ke swing high untuk cari koreksi bullishnya. Kalau misalnya koreksi bearish, kita tarik dari swing high ke swing low. Seperti ini contohnya, saya tarik dari swing high ke swing low, berarti saya mau tahu nih dia tuh pas naik ini koreksinya berhenti sampai mana. Nah berhentinya itu biasanya di area 38 sampai 618 seperti itu. Nah kalau dia sudah berhenti di seperti ini ya, dia bermain terus di area sini ya 38 sampai 618, maka dia dan kemudian turun. Berarti kalau misalnya dia turun atau dia mantul ya di angka 618 itu kemungkinan besar dia masih bisa berlanjut trennya kayak gitu ya.
Bahas SND Advance, Bang. Nanti ya, mungkin bulan depan. Oke. Technical analysis Euro USD dong, Bang. Saya sudah bikin analisis cuman buat mastiin aja. Oke, nanti kita pasti bahas. Jenis akun OctaFX yang sekarang dipakai tipe apa? Saya pakai mikro ya. Bang, untuk lihat tren kan dari D1 ke H4 nih. Contohnya tren lagi bullish, kita ke M30 cari posisi buy ya. Tapi kenapa kadang posisinya jadi turun dan kena SL? Kita lihat ya. Jadi gini loh, kalau misalnya di M30 itu tadi saya bilang ya, makanya kalau misalnya kita entry di M30, kita lihat apakah sudah ada momentum gitu loh. Kalau misalnya nanti di H4, oke, di H4 bullish, di D1 bullish, di M30 kita mau cari buy. Tapi kita nentuin buy-nya itu salah tempat. Jadi masih di bawah, tarik dulu ke bawah, terus dia baru naik ke atasnya. Itu kan ibaratnya apa ya? Berarti kita cari momentumnya kurang pas gitu loh. Nah, itulah makanya seninya tuh di situ. Kita tuh benar-benar harus cari kapan kita entry yang pas dengan cara momentum tadi. Momentum tuh banyak sebenarnya, bisa pakai price action doang, itu bisa candle pattern, ya bisa pakai Fibonacci juga ya, atau divergence. Itu yang saya sering paling gunakan gitu. Cara mengatasi fear and greed gimana, Bang? Dipakai trading journal. Setiap trading itu dicatat di buku, di satu buku kosong dicatat posisinya seperti apa. Kalau kalian bukan trading scalping ya. Kalau misalnya kalian scalping sih ya nggak bisa itu. Paling kalau kalian scalping itu kalian abis scalperan baru gitu, abis scalpingan baru catat ya. Makanya saya bilang scalping itu bukan untuk pemula ya. Modal 1000 berapa lot idealnya, Bang? 0,1. Bang, kalau Bang open posisi apakah selalu nunggu stokastik di area over? Oh, enggak ya, saya jarang pakai gitu. Saya cuma pakai itu di trending doang sih, cuman jarang banget ya. Saya pakai stokastik itu gunanya untuk mencari divergence aja. Itu aja sih. Saya nggak pakai apa untuk entry selain divergence. Untuk golden cross dan dead cross menggunakan SMA 50 dan 200 apakah valid menentukan short trend dalam 30? Nah, ini ya saya nggak terlalu suka sistem yang namanya golden cross dan dead cross. Kenapa? Karena ini lagging ya. Ini lagging jadi apa ya? Kadang-kadang tuh nggak sesuai sama ekspektasi ya. Maksudnya seperti itu ya. Lebih sering nggak sesuai sama ekspektasi. Jadi kalau misalnya dia dead cross di sini nih ya. Ini kan dead cross namanya ya. Ini kita lihat kalau ke bawahin ya, harganya sudah jalan jauh, Bro, ya. Udah jalan jauh dan dia bakal diam-diam ya, nanti bakal ketarik lagi ke atas, malahan seperti itu loh. Takutnya seperti itu. Oke. Bang, kalau pakai SND momentumnya pakai apa? Pakai candle pattern. Dan juga Fibonacci tentunya. Bang, apakah Bang Daryl pernah membuat robot forex? Maksudnya EA mungkin ya. Saya pernah membuat konsep dari EA-nya doang sih, bukan saya kan nggak bisa coding ya. Jadi saya cuma pernah membuat rangka atau konsep untuk bikin EA, logikanya gitu. Cuma saya belum bisa coding ya. Jadi kalau misalnya ada coder di sini ya mungkin bisa hubungin saya. Bang, pendapat Abang tentang trading gap. Gap itu bagus ya. Trading gap itu bagus banget karena apa? Karena kemungkinan besar gap itu akan ditutup ya. Yang namanya gap itu kan ada banyak ya. Ada common gap ya, ada runway gap, ada breakaway gap gitu ya, ada exhaust gap segala macam. Common gap sama weekend gap itu kemungkinan besar akan ditutup. Jadi itu bisa jadi reason kita entry. Dan kalau misalnya breakaway gap itu bisa jadikan the next area supply atau demand. Jadi tergantung kita memanage atau mengolah dia punya gap seperti apa. Bang, tolong jelasin tentang SND, masih bingung yang supply mana, demand mana. Oke, SND itu paling gampang ya, kalian cari konsolidasi ya. Seperti ini contohnya ya. Ini ada area konsolidasi teman-teman ya. Ini bisa bertindak sebagai area supply dan demand ya. Tergantung dia tuh ada posisinya di mana.
Contohnya kalau misalnya dia berada di atas harga, oke, ini berarti jadi area supply. Karena apa? Karena dia the next dia nyentuh area sini, ini harus ada reaksi gitu loh. Yang mana walaupun reaksinya cuma sedikit, dia cuma koreksi ke bawah terus naik lagi ke atas, yang pada akhirnya dia membuat level baru ya, yang mana nantinya area sini abu-abu ini bukan jadi supply lagi, malah jadi demand gitu loh. Oke. Oke, sekarang kita mulai bahas market aja ya. Saya mulai dari Euro USD aja yang paling dasar. Euro USD dari H4-nya teman-teman ya, kita lihat. Ini dia sekarang berada di sini berada di area konsolidasi teman-teman ya, si Euro USD ya. Dan kalau misalnya kita lihat di garis besarnya ya, dia ini sekarang berada di level 50, Fibo 50. Dan di sini kalau misalnya kita lihat di H4-nya dia ada bearish pressure yang besar sekali. Oke, jadi di tendensinya kemungkinan besar dia masih akan turun. Nah, tapi nanti kita lihat dulu di M30-nya ya, karena di sini saya lihat di sini ada area Quasimodo. Nah, betul kan? Jadi di sini kalau misalnya kita lihat ya, teman-teman di bawah, sebentar saya pakai warna lain aja. Ini ya area bawah sini ya. Ini merupakan area fake out nih ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya dia belum bisa sampai sini ya, ini kemungkinan besar akan di retrace ke atas. So ya kalau misalnya seperti ini ya, ini Euro USD tendensinya malah mau ngejar naik dulu. Naiknya sampai mana ya? Ini sampai ke area 11,18729 ya. Di sini udah dilihat juga bentuknya dia sudah bikin higher high seperti ini ya. Dan di sini dia bikin higher high. Ini kalau mau entry sekarang bisa ya, bisa banget. Saya akan coba di sini, saya akan coba entry teman-teman ya. Saya akan entry santai 0,1 ya, karena ini saya scalp, bukan scalp juga sih sebenarnya, tetapi saya masih bisa masih spekulasi masuknya ini ya. Karena apa? Karena dia ada bearish pressure di sini besar. Saya nggak akan tahu dia bakal diterjunin langsung ke bawah atau gimana. Cuman kalau misalnya dilihat dari patternnya atau pola harganya yang konsolidasi areanya dari tanggal 9 November kemarin ya, dia konsolidasi terus. Ini malah cenderung mau naik teman-teman ya. Dan stop lossnya kenapa di bawah sini? Ya karena di sini ya, saya melihat di sini ada area konsolidasi yang menjadi area demand-nya. Kalau misalnya area demand-nya di break ya udah dong, ini selesai. Dia akan ke bawah terus seperti itu. Oke. Dan TP-nya tadi saya bilang di mana, di area sini ya. 40 pips. Jadi risk reward ratio-nya itu 1 dibanding 2, teman-teman ya. Ini untuk Euro USD. Oke. GU ya. GBP USD berikutnya. GBP USD sama kurang lebih teman-teman ya. Ini ada key point-nya di sini ya, di area sini, dan dia sudah break nih. Kabar baiknya dia sudah break dan ada satu candle bullish yang besar ke atas, berarti tendensinya masih up. Kemungkinan besar dia juga akan masih naik. Naiknya sampai mana? Dia sampai area sini, teman-teman ya. Saya garisin merah. Sini dulu, dikejarnya tuh daerah sini dulu, teman-teman. 1,32281 itu yang dikejar. Kalau misalnya kalian mau entry, turun ke M30, teman-teman ya. Cari lihat entry-nya gimana. Nah, ini udah ada konfirmasi juga ya. Di sini dia bikin higher high dan di sini ada satu candle bullish rejection seperti ini ya, yang mungkin akan jadi pin bar bullish juga, atau mungkin jadi doji gravestone seperti ini, dan dia baru akan naik ya. Naiknya sampai ke sini ya. 60 pips dengan SL-nya. Kalau kalian mau entry, SL-nya cukup di bawah sini, karena kalau misalnya dia kena di bawah sini selesai sudah. Ya, 31/2 juga sama. Itu untuk GU, oke? Berikutnya ada Aussie US dollar. Aussie US dollar ini ya, nah ini agak counter, agak nggak sejalan ya sama sama Euro USD dan juga GBP USD ya. Ini memang dia harusnya itu sekarang tendensinya itu masih up teman-teman ya. Tapi kenapa saya sell di sini ya, si Euro USD, saya ada alasannya. Aussie USD, karena ya dia di sini tuh di H4-nya ya, di sini ada divergence teman-teman ya. Saya lihat di sini ada divergence ya. Dan divergence-nya ini sudah di break, teman-teman. Dia punya neckline-nya sudah di break ya. Dia punya pattern di sini dan sekarang dia lagi korektif ke atas. Kalau misalnya kalian mau entry teman-teman ya, kalian bisa ikutin saya sih. Jadi nanti saya kalau dia naik lagi ya, saya nggak akan cut ya untuk Aussie USD. Saya akan nambah posisi di daerah sini ya teman-teman ya. Di daerah sini yang saya merahin ini ya. Ini saya udah siapin garis merah ini untuk saya nambah posisi. Jadi kalau dia bawa up dulu, saya akan nambah posisi. Kemudian saya baru SL tetap di area yang sama di sini. Oke? Itu untuk Aussie USD.
Berikutnya gold teman-teman ya. Untuk gold ini masih sejalan dengan euro USD dan segala macam, dia masih tendensinya untuk up ya teman-teman ya, karena dia udah konsolidasi dari tanggal 9 ya, sama ya. Sama euro USD dan GBP USD konsolidasinya sudah panjang dari tanggal 9 kemarin, oke. Dan ini udah di break nih pakai satu candle yang lumayan di M30-nya. Kita lihat di H4-nya dia mau kayak gimana. Di H4-nya oke, di H4-nya dia banyak ketahan sama MA, dan juga di sini ada area juga teman-teman ya. Di sini ada satu area supply yang harus di challenge sama dia. Jadi kemungkinan besar gold akan naik sampai sini dulu nih, ke 1900-an teman-teman ya. Jadi gold tuh kalau mau naik ke 1900, kalau misalnya kalian mau entry silahkan ya. Jadi kalau untuk entry-nya gold, kalau kalian mau buy sekarang ya, misalnya kalian nggak mau nunggu candle ini close ya, kalian mau buy sekarang. Stop lossnya cukup di bawah sini teman-teman ya, di bawah sini. Yaitu sekitar 100 pips ya. Ya walaupun ini pendek tetap 100 pips, tetapi TP-nya juga 200 pips, 1/2. Kalau saran saya di gold atau di pair GBP Jepang Yen yang range-nya besar itu ya, besar banget. Kalian bisa lotnya dikecilin aja, oke? Jadi lotnya jangan besar-besar, lotnya dikecilin. Ya. Bang, XAU itu gimana bang? Saya lagi floating loss, saya sell tadi. Oke, jadi saran saya kalau misalnya bro Hendra ya nge-sell, oke. Lihat ya, nanti di M30 ini, di candle ini dia close-nya gimana, Bro Hendra. Kalau dia close-nya itu full body candle, bro, mendingan di cut ya, karena dia mungkin akan lari ya, bro ya. Mungkin lari sampai ke area yang abu-abu ini sedikit. Ya, 160 pips lagi ke atas. Tetapi, bro, kalau misalnya dia ini ditutupnya false break ke bawah, ya itu didiemin aja, bro. Masih bisa ada harapan dia untuk turun dulu ke bawah. Dan untuk turun ke bawahnya kemungkinan besar dia akan ngikutin trendline ke sini ya, bro ya. Jadi sekitar 150 pips ke bawah gitu. Oke. Oke, berikutnya saya akan bahas tadi yang dibilang Bro Cumi ya. Oke, GBP New Zealand. H1 Shooting Star dengan konfirmasi bearish M5-nya buat ascending HNS. Oke, saya lihat dari H4-nya dulu. H4-nya dia masih bearish, oke. Ini ketahuan banget ya, masih bearish. Dia sekarang berada di area Fibo-nya nih, di dekat area Fibo 618. Dan dia juga bikin curve seperti ini ya. Biasanya kalau bikin curve seperti ini dia bisa nyampe ke bawah. Tapi di H1-nya katanya ada Shooting Star, oke. Yes, di sini ada shooting star, teman-teman ya. Jadi H4-nya dia bearish, H1-nya dia ada rejection ke bawah seperti ini. Ada kumpulan candle seperti ini. Ini berarti menandakan bahwanya ada rejection, teman-teman ya. Nah, terus di M5-nya katanya itu ada ascending HNS. Oke, ascending HNS, iya betul. Naiknya di sini ya, teman-teman ya. Ascending HNS-nya, dan dia sudah mau break. Oke, kalau seperti ini teman-teman ya, ini kemungkinan besar dia akan break ya. Tetapi kita kalau misalnya sekarang merasa agak takut gitu ya, kita bisa entry seperti ini ya teman-teman. Karena gini loh, dia ini pasti ya, kalau misalnya dia break, dia pasti akan berhenti dulu teman-teman. Berhentinya di mana? Berhentinya di area 38 ini, dan kemudian dia akan koreksi dulu ke atas. Jadi kalau misalnya kita lihat, daripada kita entry sekarang cuman dapat 25 pips ya, kita mendingan dia biarin aja di jalan dulu. Terus dia retrace ke atas, baru kita makan. Itu caranya ya kalau misalnya kita mau trading GBP NZD. Oke, seperti itu ya. Tapi ini secara overall memang dia mau meneruskan bearishnya nih teman-teman ya. Ini bener banget, ini thank you banget Bro Cumi. Ini mungkin saya akan entry juga dengan stop lossnya sekitar 45 pips ya. Jadi seperti ini kemungkinan besar juga saya akan entry. Saya lihat di close-nya nanti ya. Jadi di close-nya M30 ini seperti apa. Ini jadi di M30 kalau kalian lihat ya, ini bentuk candle udah menarik untuk di entry sebenarnya. Dia ada bearish pin bar seperti ini menarik sekali ya, teman-teman. Tapi kita masih lihat dia akan ketahan nggak di moving average seperti ini ya. Oke, itu untuk GBP NZD teman-teman. Berikutnya saya bahas masalah Jepang. Oke, Jepang itu ada GBP Jepang Yen, Euro Jepang Yen ya. Saya mulai dari GBP Jepang Yen dulu teman-teman ya. GBP Jepang Yen. Oke. GBP Jepang Yen kemungkinan besar dia masih
dari H4-nya kita cek dulu ya. Nah, dari H4-nya dia kemungkinan besar akan turun, teman-teman ya. Karena apa? Dia ada di area supply-nya ini konsolidasi. Dan di sini ada rejection, kita turun ke M30-nya, teman-teman ya. Kita lihat di sini dia sudah bikin swing ya di moving average bla 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 segala macam. Moving average-nya bagus ke bawah. Konsolidasinya pun jadi. Oke, ini bisa kita lihat ya. Di sini 3 1 2 3 candle, 3 black cross jadi juga di sini. Tendensinya juga bearish pressure-nya masih kuat. Ini kemungkinan besar akan turun terus, teman-teman ya. Tetapi kita lihat nih SL-nya berapa? 40 sampai 50 pips. Kayak gini berarti kita bisa sell nih ya. Kita bisa sell seperti ini ya. Dengan harapan dia akan turun terus. Stop loss-nya nggak terlalu gede ya. Sekitar 60 pips, teman-teman. Tapi TP-nya di sini yang menarik, teman-teman ya. TP-nya ini akan jauh ke bawah ya. TP pertama ini dia akan bergejolak di sini ya. Ini jadi TP minimal saya nanti ya. Ketika sampai sini saya akan balikin ke SL saya menjadi BEP, oke, ketika di sini. Tetapi TP ideal saya akan menjadi di bawah sini ya, teman-teman. Di sini. Ini yang menjadi TP ideal saya yaitu sekitar 170 pips. Tapi jangan lupa tadi saya bilang ya, ketika dia sudah 1:1 aja sih, nggak usah sampai sini ya. Itu saya SL saya turunin, teman-teman ya. Saya bikin BEP. Jadi gini loh, kalau trading itu yang penting itu sebenarnya cara kita manage posisi kita seperti apa. Jangan sampai kita punya posisi, ya memang sih kalau kita sudah set TPSL ditinggal boleh. Cuman kita harus punya backup plan. Backup plan itu apa? Kapan saya mesti BEP, kapan saya mesti nambah posisi gitu ya. Jangan sampai setiap posisi itu di average terus ya. Kita harus pilih-pilih kapan posisi yang bisa di average, kapan yang nggak bisa di average. Seperti itu. Oke, berikutnya Euro Jepang. Euro Jepang. Euro Jepang ini masih dalam market yang nggak enak ya, masih keriting, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau trading, saya sih kalau trading market seperti ini saya mendingan ikutin aja deh, ikutin dia punya trendnya seperti apa. Jadi kalau misalnya seperti ini contohnya ya, teman-teman ya. Dia ini, nah trendline-nya itu masih, channelnya itu masih di dalam bearish trendline. Jadi kalau misalnya seperti ini dia mungkin masih turun, tapi turunnya sampai mana? Kemungkinan sampai sini aja ya. Sampai sini dia kemungkinan naik lagi gitu ya, kecuali dia bikin tindakan yang masif. Dan ini jangan lupa, ini kan parallel trend seperti ini atau parallel channel seperti ini kan jatuhnya seperti flag yang panjang. So kalau dia udah once break dia punya bearish trend, bearish channelnya ini ya, teman-teman. Ini kemungkinan besar dia akan ke atas. Ke atasnya mana? Ngejar topsnya di sini. Jadi kalau misalnya untuk Euro Jepang Yen sementara ya kita ikutin dulu dia mainnya seperti apa di dalam channelnya ini. Karena ini seperti sekarang dia lagi nubruk pivotnya dan dia sekarang ada reaksi sedikit, tapi feeling saya sih dia bakal ke bawah terus ya, teman-teman. Tapi ini cuma 400 pips ya. So, kalau misalnya kalian mau scalping di sini boleh pakai M5 ya, pakai M5. Terus kalian lihat di sini, kalian sell di sini, terus SL-nya cukup di atas sini, teman-teman ya. Di atas sini nih di atas area konsolidasi pendek ini di M5. Itu SL-nya di situ aja cukup dan TP-nya itu bisa di bawah, bisa di area trendline bawahnya sini, sorry. Oke, seperti itu ya. Entry-nya juga di bawah sini boleh. Oke. Nah, ini kalau saya prefer nanti begitu dia retrace ini dia bikin rejection saya entry nih untuk sell. Dan ini cuman buat scalping ya atau ambil pendek aja seperti itu. Bang, itu XAU kemarin kenapa bisa ngedrop jauh banget ya? Itu mungkin karena pengaruh election ya, teman-teman ya, seperti itu. Don't trade the money you cannot afford to lose. You should have a plan and dictates exactly how much you are willing to lose. Betul ya bro ya. Bro Aditya well said banget. Di Singapura muridnya Bang Cumi and gengs. Di sini keren ya, banyak teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum punya grup ya, kalian teman-teman bisa join di grup Discord gua ya, di aplikasi Discord ya, linknya sudah ada di bawah. Kalau misalnya kalian mau trading atau mau diskusi di sana, ada banyak orang-orang hebat seperti Bro Cumi, Bro Rafiski ya, dan teman-teman yang lain yang nggak bisa gue sebutin satu-satu. Itu keren banget mereka ya. Jadi bisa join grupnya dan bisa trading bareng mereka juga, oke? Bang, kira-kira EU mau kemana? Dari kemarin masih galau marketnya. Mau up bro ya. Tadi EU saya udah bahas mau up kayaknya kurang lebih ya. SL-nya berapa poin, TP-nya juga berapa. Itu untuk apa? Untuk Euro Jepang Yen ya. Kalau untuk Euro Jepang Yen SL-nya itu cuman 12 pips ya teman-teman. 12 sampai 15 pips ya. SL-nya 40 pips teman-teman. Ini kita scalpingan ya kalau misalnya di Euro Jepang Yen, oke?
Kalau yang GBP Jepang Yen tadi, oke, saya ulangi lagi ya. Ini kita main biasa. Kalau misalnya GBP Jepang Yen, ini TP-nya, SL-nya 60 pips kurang lebih Pak. Terus SL-nya itu 80 pips, oke? USD CHF. Oke, saya bahas ya USD CHF. Untuk USD CHF kita lihat H4-nya ya. Nah, H4-nya ini candle-nya banyak rejection teman-teman ya. Jadi ini kemungkinan tendensi dia akan ke bawah. Dan di sini kalau kalian perhatikan dia ada HNS kecil ya teman-teman ya, HNS kecil yang mana naiknya ini sudah mau di break ya. Jadi kita turun ke M30, kita cari momentum di sini. Momentum apa kira-kira yang bikin dia bearish? Oke, kalau misalnya USD CHF itu the best entry-nya adalah ketika dia break area sini teman-teman. Jadi kalau misalnya dia ada satu candle bearish yang nge-break area ini dengan Marubozu, kita bisa entry. Itu yang pertama. Yang kedua, biarin aja dia break dulu, nanti begitu retrace ke atas baru kita makan, kita entry. Seperti itu ya. Jadi kalau USD CHF seperti itu cara strategi entry-nya ya, Bro. Bang, teknik yang Abang share bisa juga dipakai di pasar saham nggak? Semua teknik yang saya share, itu bisa dipakai di semua instrumen yang ada candlestick-nya, teman-teman ya. Bukan cuma di saham ataupun forex gitu ya. Kalian bisa trading di platform apapun, di instrumen apapun. Saya sendiri ya, sekarang saya lagi fokus ke kripto juga, teman-teman ya. Saya lagi ada project di kripto, saya ada beberapa kripto dan yang nggak bisa saya sebutin koinnya apa aja ya, karena itu masih saya dalam fase testing ya. Tapi kalau misalnya kalian tertarik saya buat konten tentang kripto atau kalian ada yang trading kripto di sini ya. Kriptonya bukan cuma BTC sama LTC doang ya. Jadi kripto koin yang lain ya, seperti banyak deh gitu ya, yang seperti XMR dan lain-lain. Itu bisa komen ya, bisa komen di YouTube saya mau dibuatin kontennya apa enggak ya. Karena gini ya, karena menurut saya ya, sekarang itu saham itu memang menarik untuk dijadikan investasi. Tetapi kripto ini juga dia konsepnya seperti saham aja, cuma bentuknya koin ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa atau belum punya dananya untuk trading di saham luar seperti Tesla, Google dan lain-lain, bisa ke koinnya dulu karena koinnya itu lebih murah. Oke? Bang, lu pakai fundamental juga nggak dalam trading? Pakai, tentu pakai. Cuman kalau di forex itu paling cuma 10%, yaitu maksudnya 10% apa? Cuma pakai berita-berita yang benar-benar menurut gue penting banget ya. Kalau beritanya nggak penting ya gue nggak pakai sih gitu loh. Kalau misalnya di forex kan kita cuma melihat atau menganalisa kan makroekonomi suatu negara gitu, karena yang kita trading kan itu kan produknya produk mata uang ya. Seperti itu bro. Jadi kalau apakah gue pakai fundamental sedikit di forex 10%. Jadi gue cuma melihat seperti kemarin ya US election itu gue lihat, terus NFP itu juga dilihat untuk pergerakan tiap bulan. Oke. Bang, ada copy trading nggak? Belum ada, cuman gue ada rencana buat ya. Lagi dalam proses, gue lagi pelajari dulu nih copy trading karena gue nggak bisa sembarangan juga ya. Kalau misalnya mau ikut mau buka copy trade seperti itu, gue mesti lihat dari segi platformnya itu lancar apa enggak segala macam. Terus mekanisme copy trading itu seperti apa gue juga belum tahu ya. Gimana cara orang follow kita juga gue nggak tahu seperti apa. Jadi gue masih riset teman-teman, gue nggak bisa buru-buru ya. Fokus share ilmu forex aja bang, pasti ya. Kalau sharing sih gue udah pasti share terus ya nanti ke kalian, dan gue bakal update terus ya. Jadi ya sebenarnya gue nggak ini sih, maksudnya nggak pengen nggak pengen kayak buka signal atau apa gitu ya. Lebih baik sharing seperti ini aja, jadi ngasih pancingannya aja, bukan ngasih ikannya gitu ya. Bang, pengaruhnya Biden ke market forex apa? Ya kalau misalnya dilihat dari sekarang sih US dollarnya optimis nih ya. US dollar tuh optimis, berarti Biden ini bisa membawa dipercaya bisa bawa ekonomi US tuh menjadi lebih baik gitu. Kalau menurut market ya. Kemarin tapi ada yang bilang juga kalau misalnya ganti presiden itu ekonominya jadi jadi trustnya hilang ya, karena kan kita nggak tahu nih cara presiden baru memanage atau ngeran ekonomi di suatu negara itu, terutama US itu seperti apa. Tapi kalau dari fact-nya atau dari objektifnya ini US dollar naik seperti ini dan dia punya bullish power yang besar, kemungkinan besar dia akan naik terus gitu. Bang, di USD CHF itu setelah naik tinggi membentuk ascending HNS, lalu kemudian ada double top.
kalau ada dua pattern begitu, TP objektif ambil yang mana, Bang? Ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, teman-teman ya, membentuk ascending HNS ya. Misalnya lihat saya ascending HNS seperti ini. Terus dia bilang kalau misalnya dan ada double top. Oke, misalnya di sini ada double top ya. Tapi ini for your information, ini belum double top ya. Double top tuh harus sejajar atau lebih tinggi sedikit. Tapi misalnya oke lah. Ini misalnya dia double top di sini. Kalau misalnya untuk double top, TP-nya itu ambil yang paling rendah dulu untuk TP pertama. Jadi saya pakai TP dari ascending HNS-nya dulu gitu ya. Nah, kalau baru nanti TP idealnya pakai double top. Tetapi kalau double top seperti ini ya, yang neck-nya sampai bawah sini, ini kemungkinan besar gagal. Gagalnya di mana? Di area Quasimodo-nya di sini ya. Di sini dia akan gagal di sini. Gitu loh. Karena ada Jepang Yen, Bang. Saya ada sell. Oke. Sebentar ya, nanti saya bahas. Bang, misal saya analisa sebuah market naik, lalu ketika berjalan naik, ada sudden news yang bikin harga turun. Nah, itu apakah nanti ketika efek newsnya habis, harga akan kembali naik? Ini juga good question sekali. Jawabannya iya. Jalur technical itu akan kembali ya. Memang fundamental itu atau news itu akan merusak technicalnya, cuman harga itu akan selalu kembali ke jalur technicalnya. Kalau misalnya dia memang masih naik trennya, dan dia dihajar terus ke bawah, mungkin itu adalah permainan dari smart money untuk mengambil order, teman-teman ya. Mengambil order yang belum di-unfilled ya, belum diisi ordernya. Nah, itu makanya saya bilang kemarin pas NFP itu cara saya trading itu seperti itu. Saya nungguin si smart money-nya ini ngambilin order yang belum terpenuhi, seperti itu ya. Tapi jawabannya iya, dia akan kembali ke jalur teknikalnya. Kanada Jepang Yen, oke, kita bahas Kanada Jepang Yen. Sejauh ini kita sudah punya beberapa posisi ya. Sejauh ini kita punya beberapa posisi. Kita punya 2 posisi ya. Ini Aussie USD nggak usah dihitung lah. Euro USD dan GBP USD, oke. Nah sekarang kita Kanada Jepang Yen. Tadi ada yang tanya ya. Ada yang sell. Bro Harry HRY. Kanada Jepang Yen, oke. Ada posisi sell. H4-nya, oke. H4-nya dia memang masih masih bearish, oke. Di sini tapi dia kebentur ya. Ini kenapa dia reverse ke atas? Karena di sini dia terbentur area resisten yang jadi support ya. Ini tadi kan resisten yang di break, sekarang dia bertindak sebagai support. Dan ini bukan area supply and demand ya. Bedain support resistance dan supply and demand. Turun ke M30-nya, oke. Kita lihat di sini dia naik ya, terus dia masuk ke moving average-nya, dia turun. Oke, pertanyaan saya Bro Harry, kalau misalnya Bro Harry menggunakan entry-nya menggunakan moving average di sini, nggak usah takut ya, sell aja nggak apa-apa. Tapi diperhatikan adalah fokusnya tuh nanti apakah dia bisa break ini, Bro. Bisa break low yang di sini nih, di 79,693 gitu ya. Kalau dia bisa break, ini tenang bro, dia akan terus ke bawah, dia akan melanjutkan trennya. Tetapi kalau dia nggak bisa break, dia malah mantul, bikin double bottom kecil di sini, itu bisa hati-hati bro ya. Jadi mendingan SL-nya di BEP-in, oke? Seperti itu saran saya. Bang, kalau trade itu biasa pakai time frame berapa? Saya pakai time frame H4 dan juga M30, itu yang paling biasa. Tapi ada satu time frame yang saya jadi opsional. Saya bisa pakai M15 untuk melihat yang lebih jelas gitu ya, atau saya bisa pakai D1 untuk melihat time frame lebih panjang waktunya, untuk melihat skala yang lebih besar seperti itu. Tapi untuk mainly yang saya menggunakan template default saya itu adalah H4 dan M30. Oke? Seperti itu. Bang, Euro USD-nya profit nggak bang? Tadi saya ngikut. Belum kelihatan bro ya. Sejauh ini sih masih minus bro, minus sedikit ya. Minus 2, berapa nih? 2 pips ya. 2 pip itu sedikit banget ya. Masih belum kelihatan bro ini. Oke. Boleh bang kripto buat videonya. Oke, nanti saya coba bikin video kripto. Jadi gini loh, kalau kripto itu bukan, kalau saya itu memperlakukan kripto itu bukan untuk di trade ya. Saya itu memperlakukan kripto itu untuk di invest. Oke, jadi saya perlakukan kripto itu seperti saham. Kenapa seperti itu ya? Karena menurut saya melihat ciri-ciri dari kripto ini itu seperti stocks soalnya teman-teman. Dia itu share-nya terbatas, peredaran koinnya juga terbatas, dan dia ada faktor fundamentalnya yang penting di situ teman-teman. Jadi dia bisa melihat portfolio dari perusahaannya, terus blueprintnya seperti apa dan lain-lain. Itu yang ibaratnya kita berinvest di situnya gitu ya. Jadi untuk kripto saya itu lebih condong ke investasi ya.
Nah, entry yang floating apa aja? Entry yang floating ini sebentar ya, saya cek. Yang floating ini hanya si GBP USD masih floating semua nih ya. Ini masih floating semua. Jadi ini juga floatingnya belum sampai 10 pips ya teman-teman ya. Masih 5 pips ya. 5 pips sama 1 pips nih. Jadi masih lama nih teman-teman. Bang, nggak entry gold? Belum ya, saya belum mau entry gold nih. Ini sih sebenarnya bagus sih, cuman ini menurut saya agak kenceng aja sih ya. Mungkin saya akan entry sih. Ini sudah di close teman-teman ya, di M15-nya sudah di close dengan satu candle Marubozu seperti ini. Jadi kita bisa memodif sedikit ya. Jadi saya akan melakukan seperti ini teman-teman, saya bisa dilihat ya. Saya akan turunin 0, enggak deh, nggak usah 0,1 aja. Oke. Dan ini saya akan stop loss-nya saya akan taruh di sini saja. Ya, jadi stop loss-nya itu 66 pips teman-teman ya. Dan kemudian TP saya tentunya tadi saya bilang ya, saya akan taruh di 1900 ini. Ini untuk TP ideal, tetapi seperti biasa 1:1 saya akan BEP ya. Jangan lupa teman-teman, BEP itu adalah hal yang sangat penting. BEP-nya kapan, Bang? Ketika stop loss kalian sudah ketika running kalian tuh sudah 1:1 dengan stop loss kalian. Itu kalian bisa BEP, oke? Seperti itu untuk gold. Bang, masih bingung bedain supply and demand sama support resistance. Jadi gini loh. Support resistance itu bentuknya level harga. Jadi satu level harga, satu garis harga aja seperti ini contohnya ya. Ini ada area support nih, satu level harga. Supportnya di 1857. Ya. Resistance pun juga sama seperti itu. Resistance satu level harga. Tetapi kalau supply and demand ya itu bentuknya area, Bro, ya. Area itu seperti ini, konsolidasi seperti ini kita jadiin area. Jadi kalau yang namanya SND itu areanya berapa? Oh, dari 1873 sampai ke 1883. Itu bedanya. Di dalam SND itu pasti ada support resistance-nya. Tetapi yang namanya support resistance belum tentu ada SND-nya. Seperti itu aja yang diingat, Bro ya. Ada trade di indeks Hang Seng atau Dow Jones gak, Bang? Saya jarang trading di indeks dan Dow Jones. Bang, GBP Kanada. Oke, kita bahas GBP Kanada. Seperti biasa ya, kalau misalnya kita mau menganalisa, kita lihat dulu dari H4-nya seperti apa, teman-teman ya. Di H4-nya kita lihat dulu seperti apa. Di H4-nya kita lihat untuk GBP Kanada itu dia berada di level resistensinya, teman-teman ya. Ini kita lihat ya di level resistensinya, dan ini merupakan key level juga nih kalau kalian lihat ya. Di sini dia jadi support, begitu break dia jadi resisten. Berarti ini namanya key level. Oke, kalau seperti ini berarti ini ada tendensi nih dia akan di retrace, akan dikebawahin kan. Tetapi ini sekarang kondisinya lagi tembus, dan yang diperhatikan di sini dia banyak reaksi yang condong ke bearish, teman-teman ya. Jadi kita turun ke M30-nya. Seperti ini ya. Kita lihat ya di sini apakah ada momentum untuk bearish. Jadi kalau di sini saya nggak akan buy dulu nih, Bro. Kenapa? Karena di sini ada di level resistance ya. Tetapi apakah saya akan langsung sell? Tentu nggak. Saya harus tunggu satu konfirmasi lagi, di mana ada satu candle bearish yang cukup impulsif ke bawah, baru itu saya berani untuk sell. Oke, seperti itu ya. Itu untuk GBP Kanada. Broker kripto yang bagus apa, Bang? Broker kripto ya. Kalau saya itu bukan broker kripto mungkin ya. Mungkin changer ya. Sebutannya money changer ya. Jadi kalau changer itu yang bagus tuh kalau di Indo ya cuma ada Indodax, nggak ada yang lain ya teman-teman ya. Menurut saya loh ya. Ini saya juga nggak di endorse atau diapain, tapi memang cuma ada Indodax sih ya. Tapi kalau di luar saya sendiri pun saya pakai Binance sih untuk yang kripto luar. Kenapa saya pakai Binance? Kadang-kadang saya pakai Bitam juga, kalau nggak salah namanya Bitam ya. Saya juga lupa sih. Pokoknya paling saya sering pakai tuh Binance deh. Kenapa Binance ya? Karena kriptonya lengkap deh. Jadi itu untuk sarana invest juga bagus seperti itu. Audi CHF bagus, sudah breakout support, sekarang lagi retest minor. Kita lihat lagi Audi CHF. Coba tarik dari tanggal 6. Oke, dari tanggal 6.
sebentar ya, ini saya mungkin kecilin dulu ya. Pertama seperti ini ya trendline-nya, yang kedua seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini. Oke, saya paham maksudnya Bro Cumi ya. Jadi kata Bro Cumi, dia ini udah break trendline-nya, betul sudah break trendline, dan sekarang lagi retest nih, dan betul banget nih dia lagi retest nih, dan ini juga bagus nih, memang posisinya bagus sekali. Dia punya SL kecil, wow luar biasa. Ini juga saya kemungkinan nih akan sell di sini ya. Ya saya kemungkinan akan sell di sini. Hari ini banyak ya kita tradingnya. Di sini TP-nya saya akan kejar di bawah sini. Kenapa di sini? Karena ada wick di sini ya. Saya nggak usah jelasin, ada shadow di situ. Dan untuk SL-nya saya cukup di atas ini. Oke. Ini sebenarnya harus di atas lagi sih, karena area supply di mana tuh di sini nih. Ini yang membuat agak fatal. Oke. Jadi saya kasih jarak sedikit. Ya seperti ini kurang lebih ya tradingnya untuk Aussie CHF. Saya ngikut Bro Cumi. Gold sedap. Goldnya belum jalan nih ya teman-teman ya. Goldnya belum jalan, masih nunggu santai aja gitu ya. Jadi ini saya berharap ya sama candle Marubozu ini akan menahan posisi kita kalau ditarik ke bawah gitu ya. Jadi masih belum, kita santai aja, nggak usah panik, nggak usah takut kalau dia dibuat turun dulu. Selama Marubozunya masih ditahan ya santai aja gitu ya. Bang, saya anak SMP kelas 3 sudah belajar forex. Mantap Bro Edo. Terus belajar terus ya. Bang, buat awal-awal belajar apakah bisa dicoba? Buat awal belajar apakah bisa dicoba di semua pair atau ada recommended pair tertentu untuk belajar? Saya merekomendasikan pair Euro USD untuk belajar ya. Dan juga GBP USD boleh atau Aussie USD boleh ya. Pokoknya belajar dengan menggunakan major pair dulu. Jangan menggunakan pair-pair eksotis seperti gold, GBP Jepang Yen dan lain-lain. Oke. Gold cuman ngekor bang. Ngekor itu bang. Iya, kemungkinan ya cuma ngekor terus ke atas terbang. Ya mudah-mudahan lah ya. Kita lihat aja nanti. Mantap bang kalau entry dengan SL ketat. Iya, usahakan seperti itu. SL-nya jangan jauh-jauh, jangan terlalu gede ya. Tapi kita jangan maksa juga. Lihat apakah mungkin posisi yang kita entry itu SL-nya mungkin bisa kecil. Kalau nggak mungkin kecil ya nggak bisa dipaksa kayak tadi ya. Contohnya yang tadi saya baru entry itu kan saya nggak maksa ya. Saya tetap kasih ruang dia sedikit. Walaupun sebenarnya bisa kalau kita mau bikin lebih kecil ya. Bang ada grup Telegram nggak? Nggak ada. Oke. Buat teman-teman ya, kalau misalnya ada lihat di Telegram ada yang pakai nama saya segala macam, itu bukan saya, itu scammer ya. Saya nggak pernah ada Telegram teman-teman ya. Telegram saya nggak pernah ada grup ya, nggak pernah ada apapun. Oke. Aussie Kanada bang, Rising Wedge bukan. Aussie oke, saya paham nih Rising Wedge. Ya betul ya bro. Ya bro, ini Rising Wedge ya. Ini ada kemungkinan Rising Wedge. Tetapi bro ya, ini perlu diperhatikan ya. Lihat ya, di sini ada area yang signifikan nggak ya sebelumnya? Oke, 1, 2, 3. Nah, nice. Oke bro, ini ya Rising Wedge-nya mungkin akan jadi bro ya. Kenapa saya bisa prediksi seperti itu? Karena ini terjadinya di area yang penting ya. Jadi kalau misalnya bro mau spekulasi jadi sniper ya, bisa entry pada saat dia kena touch, dia setiap nyentuh atas ini, trendline atas, kita bisa entry sebenarnya. Ini benar-benar akan jadi sniper sekali ya. TP-nya benar-benar kecil, SL-nya wah banget nih. Kayak kemarin di gold ya. Gold itu jatuh gara-gara ini ya, yang saya lihat. Dia itu kemarin gara-gara Rising Wedge-nya jadi juga gitu ya. Nah ini nih yang kecil ya. Ini teman-teman ya, kemarin yang di minggu kemarin teman-teman ya, kalau kalian ngikut live saya ini juga saya yang kita sebelum NFP itu kan kita berada di area sini ya. Ini saya ada nge-sell juga sih, dan akhirnya saya kena SL satu kali, tapi saya re-enter lagi gitu ya. Re-enter lagi di bagian pada saat dia break Rising Wedge-nya, dan dia ternyata boom jatuh sekali gitu ya. Dan ini saya nggak bisa menikmati 1000 pips ini ya, saya nggak menikmati itu. Saya cuman kena 180 pips, saya cuma dapat 180 pips di sini. Oke. 1000 pips gara-gara Rising Wedge. Kenapa 1000 Rising Wedge-nya bisa jadi di sini ya? Karena ya itu, dia terjadinya di area penting, bro ya. Ini saya tandain di area abu-abu ini dan dia bikin Rising Wedge. Makanya saya pede kemarin. Saya entry-nya untuk sell tuh makin jadi, pas Rising Wedge-nya dia break, saya pede untuk sell gitu loh.
Bang, nanya kemarin gold turun jauh itu apa bisa dibilang perubahan harga atau perubahan tren? Kemarin tuh malah sentimen menurut saya, bukan perubahan harga. Belum jelas ini gold ini masih belum jelas mau kemana. Nanti setelah nanti dia keluar dari stigma dari si election US election ini baru kita bisa melihat arah sebenarnya dia mau kemana. Tapi kalau kemarin menurut saya itu adalah sentimen doang dari publik gitu ya. Ciri-ciri unfilled order seperti apa, Bang? Ciri-ciri unfilled order itu ya kita bisa bilang juga liquidity pool, oke, dan liquidity pool ya kita bisa bilang. Itu ciri-cirinya adalah kalian lihat aja, teman-teman ya. Saya kasih contoh satu ya liquidity pool. Ini ya, Bro ya. Jadi kita lihat posisi yang paling yang paling paling besar atau candle yang paling gede sebelum dia membentuk swing, oke? Dan swingnya itu harus tajam, teman-teman ya, harus range-nya besar. Seperti ini contohnya ya. Ini dia range-nya besar ke bawah, dia memantulkan harga kencang ya. Dan kita lihat sebelum swing ini, sebelum dia jadi bearish, kita lihat 3 candle bearish, 3 candle sebelumnya. Yang ini mana dia ada candle bullish yang besar, dan juga di sini candle bullish 1 2 3 ya. Jadi ada 3 candle bullish. Nah, ini liquidity pool namanya, Bro ya. Ini. Area ini namanya liquidity pool nih, sampai sini. Ambilnya dari close-nya aja ya, jangan dari high atau low-nya, tapi dari close badannya. Satu candle ke candle lain. Kalau dia masih ada satu candle lagi bullish ke atas, yang 4 candle ya terusin ya, sampai pokoknya patah ya. Kalau dia cuman di sini satu doang ya segini doang gitu. Nah, liquidity pool itu namanya. Liquidity pool ini apa maksudnya, Bang? Maksudnya adalah ketika harga nyentuh area sini, Bro, ya. Balik lagi ke area ini ya, nyentuh ke area sini. Ini sorry saya sini. Harga balik ke area sini dia akan dipantulin. Contohnya di mana? Nah, di sini, Bro ya. Ini begitu dia kena area ini ya, Bro ya. Ini kena area sini dia dipantulin ke bawah. Seret ke bawah seperti itu. Itu namanya liquidity pool, oke? Liquidity pool mirip-mirip kayak SND, Bang. Beda ya, beda. SND itu bisa dimanapun, tapi kalau liquidity pool tempatnya sudah di situ-situ aja. Nggak bisa dimanapun gitu. Kalau SND saya mau cari dimanapun, yang penting ada konsolidasi, itu bisa jadi area SND gitu loh. Live-nya kalau bisa Selasa malam. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan saya bisa 2 kali live ya. Nanti kalau misalnya saya ada waktu. Tetapi sementara ini cuma di hari Jumat, dan Selasanya itu bisa nonton video edukasi ya. Karena di setiap hari Selasa itu saya selalu share teknik, teman-teman ya. Tapi kalau di hari Kamis biasanya saya kasih share tips and trick atau info-info lain. Tapi mainly di hari Selasa saya share teknik kok, gitu ya. Teknik apapun tidak akan profit karena yang tahu arah harga itu cuma Tuhan. Betul. Bukan Tuhan doang sih, Tuhan dan market maker itu yang tahu ya. Karena market maker itu ada ya, itu real. Benar-benar bukannya cuman kayak Illuminati yang belum tahu itu real apa enggak ya, tetapi kalau misalnya market maker itu benar-benar real, yang gerakin harga. Jadi mereka tahu harga akan kemana, seperti itu. Live trade saham, Bang. Ya, ini juga menjadi salah satu agenda saya nanti di 2021 ya, mudah-mudahan ya, Bro ya. Doain, oke. Saya pasti mau coba juga live trade saham, dan saya baru kepikiran konsepnya seperti apa untuk live trade saham. Oke. Oke, mungkin segitu dulu ya kita live trade-nya, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman yang belum punya broker, teman-teman bisa cek yang namanya OctaFX, linknya sudah ada di description di bawah. Jadi buat teman-teman yang belum punya account buat trading forex ya, kalian mau coba, kalian bisa klik link tersebut di bawah dan bisa regis langsung, dan bisa pakai kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Tentunya bonus deposit untuk withdrawnya ada rules-nya ya, ada syaratnya, tetapi bisa dijadikan untuk margin, oke? Dan sekali lagi disclaimer, buat ngikutin, saya nggak maksa kalian untuk ngikutin posisi saya cuma sharing tentang apa yang pandangan saya tentang market. Jadi resiko ditanggung sendiri, oke? Dan buat kalian yang mau ikut live trade seperti ini, saya setiap hari Jumat saya ada live trade, oke? Jadi di minggu depan pun sama jamnya, jam 7 malam sampai jam 8 malam, juga harinya sama, waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk teman-teman yang di Bali, minggu ini ya, mungkin besok atau minggu saya akan ada di Bali, jadi bisa DM ya kalau misalnya mau ketemuan, oke? Nanti mungkin saya akan cari waktu, kita akan nongkrong. Saya soalnya jujur nggak tahu daerah Bali sama sekali, oke? Mau nongkrong di mana, enaknya di mana. Jadi saya sih pasti kalau saya stay-nya di daerah Seminyak. Jadi kalau misalnya teman dekat-dekat situ ya ini aja, maksudnya di DM saya aja gitu ya. Oke? Thank you semuanya, sampai jumpa di live trading berikutnya di episode 23. Thank you teman-teman, bye bye.